Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gosi Restu Anggani, NRP 59. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang Truth. Di sini saya menggunakan MySQL yang digunakan untuk membuat database. Yang pertama ada MySQL connection. Kita buat dulu servernya pada MySQL installer, terus pilih MySQL server dan reconfigure. Setelah selesai membuat server, masukkan username dan password kalian. Setelah itu klik file dan new model, akan keluar seperti ini. Di sini database saya namakan dengan nama simdb. Lalu klik pada add diagram, lalu dibuat dengan membuat tabel seperti ini. Tabel saya beri nama dengan tes. Di dalamnya saya tambahkan ID dengan data tipe integer dan name data tipe varchar 255. Setelah selesai membuat tabel beserta isinya, lalu pergi ke database synchronize model. Lalu untuk store connection kita gunakan MySQL connection yang telah kita buat tadi. Setelah itu next. Di sini saya masukkan password yang sudah dibuat pada MySQL server sebelumnya. Setelah memasukkan password dengan benar, klik next. Pilih execute, lalu kita close. Untuk selanjutnya saya menggunakan Laragon ini digunakan untuk mengedit isi database yang akan digunakan. Klik start all, lalu pilih database, lalu masukkan password yang sudah dibuat tadi. Setelah berhasil masuk ke dalam Laragon, pilih simdb atau sesuai nama database yang setelah dibuat tadi. Saya di sini menggunakan simdb. Diklik lalu pilih tabelnya, tabel yang telah saya buat di MySQL Workspace tadi. Lalu pilih data. Di sini saya membuat 5 data ID 145. Ini yang dirubah namanya saja, atau yang kita bisa isi namanya saja, dan ID-nya akan otomatis terisi dengan sendirinya. Setelah itu membuka Gitbash untuk memasukkan project yang telah dibuat. Setelah itu kode spasi titik untuk menampilkan Visual Studio Code pada project 2. Setelah masuk ke dalam Visual Studio Code, pilih pada environment. Di sini database saya rubah menjadi simdb sesuai nama database yang telah saya buat tadi. Lalu masukkan password yang telah dibuat tadi. Dan untuk DB connection saya ganti dengan MySQL.
Selanjutnya ada test controller. Test controller sendiri ini terhubung dengan test provider yang akan kita isi nanti. Di sini saya menggunakan ada perintah index, show, store, update, dan delete. Untuk index digunakan untuk menampilkan semua data, show digunakan untuk melihat data yang diinginkan, untuk store digunakan untuk menyimpan data, update untuk mengedit data, dan delete untuk menghapus data. Selanjutnya ada test provider. Test provider ini berisi perintah yang digunakan saat kita menjalankan data pada Postman nanti. Yang pertama saya mencoba dengan index. Setelah itu pergi ke root, pastikan index telah terdefinisikan pada root. Bisa ditulis seperti ini. Setelah itu pergi ke terminal. Sebelumnya kita harus menginstal MySQL dulu pada project kita ini. Caranya dengan ketik npm install mysql save. Karena pada project saya sudah terinstall ini, maka saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Selanjutnya saya akan mengetikkan Adonis serve --dev. Ini digunakan untuk memunculkan URL, dan URL ini digunakan untuk memastikan apakah sudah terhubung dengan Adonis. Setelah itu di copy dan dipaste ke Google kita masing-masing. Jika keluar it work, berarti sudah terhubung pada Adonis. Setelah itu kita buka Postman, lalu kita pilih post, lalu kita masukkan URL tadi ditambah dengan /test. Ini untuk mencoba indeks tadi. Setelah itu kita send. Bisa dilihat maka semua data akan muncul pada Postman ini. Ini data yang ditampilkan, data yang telah kita buat pada Laragon tadi. Selanjutnya ada show. Di sini digunakan untuk memilih data yang akan ditampilkan sesuai keinginan. Di sini where (ID), maka yang akan diketik pada Postman nanti adalah ID yang kita inginkan. Setelah itu pilih body, pilih JSON, dan ketikkan ID data yang ingin kita tampilkan. Di sini saya akan menampilkan ID ke 1. Lalu pada URL kita tambahkan /show.
lalu send. Maka data pada ID 1 akan keluar name sama dengan name 1. Jangan lupa pada root tadi, pada show kita harus mendeklarasikan di root seperti berhasil. Kita akan melihatnya pada Laragon, kita refresh, maka ID 8 setelah berubah. Setelah itu ada delete. Delete di sini digunakan untuk menghapus data. Untuk delete sendiri kita hanya mengetikkan ID yang kita ingin hapus. Jangan lupa dideklarasikan pada root. Di sini saya akan menghapus ID 8 yang telah saya buat tadi. Dan untuk update-nya saya hapus, saya ganti dengan delete lalu send. Jika keluar seperti ini, maka sudah berhasil. Lalu kita refresh pada Laragon, maka data ID 8 tadi sudah hilang. Sebelum menjalankan Postman, kita pergi ke app.js terlebih dahulu. Kita nonaktifkan bagian shieldnya jika tidak bisa menjalankan Postman-nya. Dan pada kernel kita juga nonaktifkan pada shieldnya. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.